Memasuki Minggu Prapaskah yang kedua dalam pemaknaan dan penghayatan penderitaan Kristus, kita akan belajar dari kisah Yesus dicobai di padang gurun lewat Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pencobaan adalah ujian atau cobaan yang dihadapi oleh seseorang. Pencobaan itu dapat berupa godaan, penderitaan, atau dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang jahat. Dalam Alkitab, pencobaan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dihindari. Pencobaan dapat menguji iman, kesabaran, dan ketaatan seseorang kepada Tuhan Allah. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 mengisahkan tentang pencobaan terhadap Yesus di padang gurun. Setelah mengalami baptisan di Sungai Yordan, Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di padang gurun, Yesus berada dalam periode 40 hari, di mana selama 40 hari itu ia tidak makan dan tidak minum. Maka dalam keadaan lapar dan haus, iblis datang mencobai Yesus. Pencobaan yang dialami oleh Yesus saat itu berhubungan dengan esensial kehidupan manusia, yaitu kebutuhan fisik, kuasa, dan kekayaan, serta tantangan untuk mencobai Allah. Pencobaan pertama dalam kisah Yesus ini adalah iblis memanfaatkan kelaparan Yesus dengan menantangnya untuk mengubah batu menjadi roti. Yesus menolak dan menegaskan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dan menawarkan segala kerajaan dunia dengan syarat Yesus harus menyembahnya. Tetapi dengan tegas Yesus menolak iblis dan berkata bahwa hanya kepada Tuhan Allah manusia harus menyembah dan berbakti. Pencobaan yang ketiga, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bubungan bait Allah dan menantangnya untuk melemparkan diri dari puncak bait Allah untuk membuktikan bahwa malaikat akan menyelamatkannya. Tetapi Yesus menolak dan menegaskan bahwa manusia tidak boleh mencobai Tuhan. Dari ketiga pencobaan ini, Yesus menunjukkan keteguhan dan kepatuhannya terhadap kehendak Allah. Dan ketika dia dicobai, dia selalu menantang iblis itu dengan firman yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga di dalam ketaatannya dia mampu untuk menolak godaan iblis saat itu. Mengapa Yesus mampu menghadapi pencobaan-pencobaan itu? Karena yang pertama, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Tadi di ayat pertama bagian firman ini dikatakan bahwa Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
dalam periode 40 hari dalam masa puasanya. Kondisi fisiknya lemah, tetapi Roh Kudus memampukan dia sebagai anak Allah untuk menghadapi pencobaan dari iblis. Hal kedua, puasa dan doa yang dilakukan oleh Yesus selama 40 hari di padang gurun memampukan Yesus untuk dapat menahan keinginan dari si iblis. Dia mampu untuk sabar dan bertahan. Dia mampu untuk menantang godaan iblis karena dia menolak keinginan-keinginan itu, sebab dia menjalani masa puasa dan doa yang memampukan dan menguatkan dia untuk menghadapi pencobaan dari iblis. Dan hal yang ketiga, Yesus mengikuti dan menuruti pimpinan Allah kemanapun Allah mengarahkan langkah hidupnya. Ketiga hal ini yang memampukan Yesus untuk menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang padanya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, kita pun menghadapi yang namanya pencobaan. Pertanyaan bagi kita, dari mana datang pencobaan-pencobaan itu? Yang pertama, sumber pencobaan itu datang dari iblis. Seperti yang dialami oleh Yesus, kita pun mengalami hal yang sama. Iblis mencobai kita. Tetapi firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12 mengajarkan kita, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena itu mari kita tetap berdoa dan berjaga-jaga, waspada terhadap pencobaan dari iblis yang datang pada kita. Sebab pencobaan itu sangat kuat, dan ketika kita tidak mampu untuk menantangnya, maka kita akan jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh iblis. Apa yang menjadi kekuatan kita ketika pencobaan itu datang? Firman Tuhan menjadi kekuatan kita, perlengkapan senjata kita, perisai iman kita adalah firman Tuhan yang akan memampukan kita untuk melawan godaan dari si iblis. Pencobaan yang kedua datangnya dari diri kita sendiri. Firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 14 berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan yang kedua dikatakan dalam Alkitab, dia datang dan bersumber dari diri kita sendiri. Maka ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, kita tidak mampu bertahan dalam pencobaan itu, maka kita pun akan jatuh dalam dosa.
Bagaimana cara kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita? Alkitab mengajarkan kita beriman dalam menghadapi pencobaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus telah melewati pencobaan itu dan Dia telah memenangkannya. Maka sebagai anak-anaknya, kita pun harus beriman kepada Yesus Kristus untuk menolong dan memampukan kita dalam menghadapi pencobaan. Hal yang kedua, menaati kehendak Allah dengan mengandalkan kuasa-Nya untuk melawan setiap godaan. Yesus yang dipenuhi oleh Roh Kudus dicobai, dan Roh Kudus itu memampukan Dia untuk melawan setiap godaan dan cobaan itu. Maka Yesus mengajarkan kita untuk selalu meminta Roh Kudus memenuhi tubuh, jiwa, dan roh kita. Kehidupan kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, supaya ketika pencobaan itu datang, kita mampu menghadapi dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri dan hidup kita. Hal yang ketiga, memiliki kasih yang sungguh kepada Allah. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, maka hubungan kita dengan Allah tidak akan pernah terputus. Kita ada dalam kendali Allah, kita ada dalam kuasa Allah, sehingga ketika kita dicobai, kita tidak terlepas dari kasih Allah yang merangkul, menuntun, dan melindungi kita. Dan yang keempat, cara kita menghadapi pencobaan adalah memohon kepada Tuhan Allah agar iman kita tetap kuat dalam menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, roh lemah tetapi daging penurut. Tetapi walaupun demikian, kuasa Roh Kudus itu mampu untuk mengangkat kita dan memampukan kita menghadapi cobaan dalam hidup ini. Karena itu iman kita kepada Kristus harus sungguh-sungguh, harus kuat, supaya ketika kita berhadapan dengan pencobaan, baik yang datangnya dari si iblis maupun dari diri kita sendiri, kita mampu untuk melawannya. Karena iman kita kepada Kristus teguh dan kuat, kita selalu hidup di dalam Kristus, mengikuti jalannya, mengikuti pimpinannya kemanapun dan dimanapun kita berada. Kita selalu meminta tuntunan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus dicobai dalam bagian firman yang kita dengarkan di Minggu Prapaskah yang kedua ini, ada 3 hal yang iblis tawarkan kepada Yesus, yaitu kebutuhan hidup, makan, minum terkadang menjadi tantangan bagi kita. Tetapi firman Tuhan mau mengajarkan kita bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu berkuasa untuk memampukan kita hidup di dalam pimpinan Tuhan. Hal kedua, yaitu iblis menawarkan kekayaan, kemakmuran, dan pencobaan yang seperti itu kadang datang dalam hidup kita. Kekayaan, jabatan, kemakmuran, kejayaan yang terkadang karena hal-hal itu membuat kita menyangkal Kristus dalam hidup kita. Kita menyangkal iman kita. Tawaran-tawaran di dunia ini sangat menggiurkan.
Tetapi kita harus ingat bahwa semua itu hanya sementara, yang membawa kebahagiaan dan kenikmatan sementara. Karena itu, mari kita berjalan dengan apa yang sementara Tuhan percayakan bagi kita dan merasa cukup dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, lalu mengucap syukur untuk segala hal hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sebab hanya orang-orang yang tahu bersyukur, yang merasa apa yang Tuhan buat dalam hidupnya akan selalu baik dari waktu ke waktu. Dan hal ketiga, ketika iblis menantang Tuhan Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari bumbungan bait Allah, Yesus menolak dan berkata, manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Maka ini ajaran bagi kita semua, supaya di hidup ini jangan kita mencobai Tuhan. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah dicobai oleh apapun, karena Dia menang dari pencobaan-pencobaan itu. Mari kita berjalan menggumuli kehidupan kita di dunia ini dalam penghayatan dan pemaknaan Minggu Prapaskah. Kita diminta untuk menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan dan pencobaan yang kita hadapi dengan berani dan tegas menolak tawaran-tawaran dunia, godaan iblis yang mungkin dan dapat membawa kita jatuh dalam dosa. Ingatlah firman Tuhan dan pegang firman itu dalam kehidupan kita. Tanamkan ajaran yakni firman Tuhan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, dan jadikan firman itu pegangan dalam kehidupan kita, bahkan hidup anak-anak kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak cepat tergoda dengan tawaran dunia yang semakin menggoda iman kita. Tawaran dunia saat ini dikemas sedemikian rupa sehingga banyak orang percaya dengan mudah akan terpengaruh. Apalagi tawaran dunia yang berhubungan dengan kuasa, harta, dan kemuliaan, serta hal-hal yang bersifat jasmania dalam hidup ini. Dapatkah kita ataupun anak-anak kita bisa berkata tidak untuk tawaran dunia yang menggoda ini, atau tetap berkata tidak karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Bagian firman ini mengajarkan kepada kita, menjadi pengikut Kristus adalah konsekuensi untuk hidup dalam jalan penderitaan untuk memperoleh kemenangan dan kemuliaan kekal bersamanya. Karena itu, tetaplah setia pada jalan salib kita masing-masing, karena di ujung jalan itu tersedia mahkota kehidupan bagi setiap kita. Mari kita masuki Minggu Prapaskah yang kedua ini dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah di dalam Kristus, beriman kepadanya, pegang firman-Nya, karena firman itu yang akan menjadi penolong kita di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.